Vario injeksi yang generasi pertama, mesinnya saja masih mirip-mirip dengan Beat. Nah, keluhannya seperti tadi. Jadi saat kita tarik gas pertama kali atau saat awal akselerasi, mau kita jalan intinya begitu, dia ada bunyi kletek begitu, ada kletek begitu di sini ya. Pokoknya tiap kali kita tarik gas pertama kali dari berhenti mau jalan itu ada suara kletek begitu. Nah, kalau ada masalah seperti itu, umumnya yang patut kita curigai itu pertama adalah bearing tutup CVT ya yang ada di sini. Nah, bearingnya yang seperti ini, kodenya seperti ini. Jadi yang ada kuningannya di tengah itu, yang seperti ini. Nah, ini sudah saya persiapkan ya. Tetapi tidak melulu ini, terkadang pun bisa jadi yang lain. Bisa dari kampasnya yang dia sudah oblak. Jadi antara lubang kampas gadanya itu dengan pen rumahnya itu terkadang goblak, atau mungkin karetnya dia sudah rusak, sudah pecah begitu, sehingga saat dia melar ada suara kletek begitu. Itu pun juga bisa. Nah, lebih tepatnya kita bongkar saja langsung. Oke kawan-kawan, ini sudah saya buka untuk tutup CVT nya, tetapi saya perhatikan sepertinya masih lumayan bagus ya. Dan saya baru ingat, ternyata ini baru saya ganti beberapa waktu yang lalu ya, mungkin 1 bulanan lah. Di sini tidak termakan ya, masih aman. Perhatikan, masih bagus sekali. Yang dalamnya belum termakan. Kemudian untuk area ini, ujung dari asnya ini pun masih bagus. Coba saya dekatkan di sini. Nah, jadi yang bikin suara kletek-kletek begitu saat pertama kali kita tarik gas itu biasanya ini yang kemakan, atau memang kuningannya ini dia sudah oblak, sudah lower begitu ya, sudah melebar. Jadi kalau dia sudah melebar, maka ini ada pergerakan ke depan sedikit begitu. Saat kita tarik gasnya ada suara tak begitu pertama saat awal digas, tapi ternyata kita lihat ini masih aman. Saya yakin masih aman ya. Kalau misalkan di motor-motor Yamaha begitu, itu agak jarang ya. Kenapa? Karena di sini dia ada o-ringnya begitu, sehingga dia lebih rapat dengan ini, dia tidak terlalu bunyi begitu. Tetapi kalau di Honda itu yang paling sering memang area ini dengan yang ini ya, aspulinya ini. Tetapi ternyata dari sini terlihat masih bagus, jadi kita cari yang lain saja. Nah, kadang-kadang kan begitu ya, kita nebaknya apa ternyata beda, ya nggak apa-apa. Karena memang pekerjaan di bengkel itu kadang-kadang kan berdasarkan kebiasaan atau apa yang paling sering terjadi, tetapi terkadang kejadian atau realnya itu tidak sama seperti apa yang kita perkirakan. Meskipun tipikal suaranya tadi hampir 90%, saya kira itu bearingnya, ternyata ini masih aman. Kita coba lihat ke dalam, apakah kampasnya dia sudah goblak atau bagaimana. Waduh, loh. Lihat ya teman-teman ya. Sebentar. Apakah teman-teman melihat ada yang janggal dengan kondisi seperti ini? Ini belum saya buka ya. Tadi saya kira yang bagian sini, kalau dia sudah goblak itu kan bikin bunyi, atau mungkin karetnya dia sudah rusak, sudah pecah begitu ya, karet yang tengahnya itu, yang kecil-kecil itu. Tapi ternyata seperti ini ya. Kalau teman-teman perhatikan ini, perhatikan baik-baik, tidak ada lagi kampasnya. Kampasnya lepas, Mas. Oke ya, paham ya teman-teman ya. Nah, jadi ini tinggal aluminiumnya saja. Sepatunya atau kampasnya itu sudah tidak ada. Apakah ini rusak? Ternyata masih cukup aman. Oke, ini masih aman ya, masih halus. Jadi ini bekas-bekasnya ini terkena mangkok, tetapi area samping-samping saja yang terkena ya, sehingga tidak merusak. Ini masih halus ya, masih halus, masih layak pakai.
Nah, tapi tunggu dulu. Ini seharusnya meskipun dia lepas atau dia pecah atau bagaimana, seharusnya kan ada di sini ya. Seharusnya kan tertinggal di area sini. Tetapi saya tidak menemukan. Di sini pun bersih, seperti habis dibuka ya justru ya. Atau mungkin habis dibuka orang ya. Saya juga kurang jelas apakah ada di dalam sini. Kita coba buka saja. Nah, ini sekedar memastikan saja ya. Tidak ada. Ini kotoran saja, kotoran debu-debu. Mungkin kita harus bertanya sama yang punya ya, apakah habis dibongkar atau tidak. Soalnya yang punya tadi tidak bilang apa-apa, cuma katanya ada suara seperti itu saja, disuruh bongkar, begitu ya. Tetapi dari keadaan ini atau dari kondisi ini, sepertinya ini mungkin habis dibongkar orang, sudah dibersihkan atau mungkin bagaimana. Buktinya tidak ada ya, sisa-sisanya itu tidak ada sama sekali. Oke ya, nah, yang penting kita perbaiki dulu ini, kita bongkar. Oke kawan-kawan, ini ternyata untuk kampasnya ini sudah pernah diganti ya. Maksudnya ini bukan yang ori lagi, sudah gantian begitu. Ini ada mereknya seperti ini. Nah, jadi kampasnya sudah hilang. Untuk ininya, dia sebenarnya dia belum oblak ya. Ini masih bagus, masih aman. Jadi kita akan ganti kampasnya saja. Untuk karetnya ini masih empuk, masih bagus, masih bisa kita pakai lagi. Oke kawan-kawan, kita gunakan K44 saja ya, set klatnya. Nah, ini sama saja untuk bentuk dari kampasnya. Sama persis. Nah, yang penting pada saat kita pasang, kalau kampas itu karetnya ini masuknya enak begitu. Makanya banyak motor-motor matic itu kampasnya bisa saling mengadaptasi atau saling tukar menukar. Seperti ini aja ya. Nah, ini tadi sudah semprot-semprot. Tinggal kita kasih grease sedikit. Jadi biar tidak berkarat, kita bisa kasih sedikit, nggak usah banyak-banyak ya. Lalu kita bersihkan lagi. Jadi intinya dia cuma pelapis sedikit begitu saja, cuma asal basah saja.
Oke ya kawan-kawan ya, ini tadi sudah kita benerin, sudah selesai, sudah dicoba dan ternyata sembuh. Jadi kesimpulannya memang masalahnya itu cuma pada kampas gandanya yang seperti ini. Nah, untuk kenapa kok ini bisa lepas, sebenarnya ini bukan sesuatu yang misterius, bukan sesuatu yang jarang terjadi, sering terjadi, terutama untuk kampas-kampas yang memang bukan original ya. Jadi ini bukan original, atau bahkan kampas yang ori pun itu juga kalau memang sudah lama, sudah tipis begitu, sesekali atau kadang-kadang ada juga yang bisa lepas akibat dia sudah lemnya itu sudah tidak rekat lagi, karena mungkin dia sudah mulai berkarat atau sudah mulai berjamur untuk besinya ini atau untuk aluminiumnya. Jadi kadang-kadang dia lepas, tetapi untuk kemungkinan seperti itu sangat lama ya. Maksudnya kalau memang mungkin sudah bertahun-tahun atau sudah tipis nggak diganti bisa aja lepas. Tetapi kalau yang ini karena memang kualitas dari produk ini. Sebenarnya kalau kita lihat dari sini kan belum terlalu lama. Yang sebenarnya jadi pertanyaan, meskipun pertanyaannya itu tidak terlalu penting ya. Kenapa ini bisa ketiga-tiganya lepas, kemudian di dalam itu tidak ada bekasnya begitu. Nah, maksud saya begini, kalau misalkan ada orang yang sudah membuka ini, masa dia nggak tahu? Atau kalau memang dia sudah tahu sebenarnya ininya kampasnya sudah tidak ada, kok dibiarkan saja? Soalnya yang punya ini tidak bilang apa-apa ke saya, jadi kemungkinan yang sebelumnya buka ini tidak diceritakan sama pemilik kendaraan ini ya. Nah, dan itu cukup berbahaya, cukup beresiko. Karena apa? Seperti ini, teman-teman lihat di sini dia sudah ada bekas-bekasnya. Ini bekas gesekan antara aluminium ini dengan mangkoknya. Untungnya mangkoknya itu masih bagus ya, masih halus begitu, belum luka atau belum rusak, sehingga masih bisa kita pakai lagi. Coba bayangkan kalau seperti ini dibiarkan saja, mungkin kalau yang punya itu agak bandel begitu ya, jadi nggak segera diservis, nggak segera dibawa ke bengkel lain seperti itu, pasti kita selain harus mengganti kampasnya, kita juga harus mengganti mangkoknya. Oke ya, mudah-mudahan bisa dijadikan pelajaran. Kalau teman-teman mungkin yang mekanik ketemu masalah seperti ini ya, mau nggak mau dapatnya yang ori maupun tidak tetap harus diganti ya, jangan dibiarkan seperti ini agar masalahnya tidak bertambah parah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.